mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita awali pelajaran siang ini, anak-anak ini kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Siapa yang pimpin? Oke, silakan. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya cek kehadiran semua. Hari ini yang masuk semua? Masuk. Niki hari ini? Niki. Hari itu? Iya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Nah, untuk selanjutnya saya hari ini ingin mengajarkan salah satu ice breaking untuk kelas 10 DPP 2. Supaya kegiatan hari ini apa ya? Semangat ya. Ada sedikit. Nanti tolong kita ice breaking bersama-sama. Nah, ice breakingnya hari ini adalah tebak-tebakan emosi. Ya, apa itu tebak-tebakan emosi? Saya kasih tahu ya. Tebak-tebakan emosi hari ini yaitu peserta. Kalian yang ada di sini nanti menebak salah satu serta yang lain, ya. Tapi sebelumnya kalian simpan dulu emosi kalian sendiri, jangan diungkapkan kepada teman-temannya, ya. Terus kemudian setelah itu kalian nanti saya minta untuk menebak emosi dari peserta lain. Udah paham? Paham. Sekarang coba kita mulai untuk ice breakingnya. Oke, siapkan emosinya. Kalian pilih emosi kalian seperti apa, ya. Tapi diam-diam, tidak boleh bertanya ke teman-teman yang lain, ya. Oke, silakan siapkan, ya. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang tahan ya emosinya ya. Oke, tahan ya Mbak ya, tahan ya. Oke, ini ditahan loh emosinya ya. Ini sudah. Oke, sekarang tugasnya adalah, sudah siap? Siap. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ini semangatmu. Hari ini Asia agak loyo ya. Oke, saya mulai. Karena sudah disimpan emosinya, saya akan siap ya. Mbak, siapa namanya? Jamila, kamu tadi saya tanya ini emosinya seperti apa? Kamu tebak emosinya apa ini? Senang? Ya, benar deh. Tebakannya benar ya? Iya, Bu. Oke, sekarang tebakan yang kedua. Menang ya, Mbak ya? Menang. Pasti menang. Diam dulu, diam. Oke, tebak. Ini emosinya seperti apa? Sedih, Bu. Sedih? Benar, Mbak? Salah. Lagi apa? Senang. Salah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi tebakannya ada yang benar, ada yang salah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk kegiatan pada hari ini ya, langkah-langkah kegiatannya yaitu supaya kalian nanti dapat mengenal
memberi label dan memahami emosi kalian serta mengajarkan kalian cara mengekspresikan dan mengelola emosi secara sehat dengan melibatkan tugas dan tanggung jawab. Dalam apa? Dalam proses pembelajaran agar mampu mengontrol emosi dengan baik. Jadi kadang-kadang emosi itu kadang naik turun ya, naik turun. Kalau lagi sedih emosinya sedih, kalau lagi senang emosinya senang. Nah, untuk tujuan kegiatan hari ini yaitu adalah dapat memahami dan mengelola emosi kalian semua dengan baik dan meningkatkan kesadaran diri, mengurangi stres, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Ya. Nah, nanti saya akan tampilkan PPT. Nanti saya akan kenalkan beberapa emosi yang terlihat. Ya. Nanti kalian lihat sendiri emosinya seperti apa. Ya. Saya tayangkan PPT-nya. Oke, ini apa ini? Stres. Stres. Benar stres. Kecewa atau stres? Kecewa. Pernah kalian merasakan emosi yang seperti ini? Pernah. Di saat apa? Di situasi apa? Nilai jelek. Nilai jelek. Nilai jelek. Nilai jelek dan ini jadinya kecewa berarti tahu ya sebabnya kok misalnya nilainya jelek tuh karena saya kurang tapi nyadari berarti ya. Selanjutnya ini malu. Kalau malu gimana kalian? Emosinya gimana? Misalnya kayak gini. Oh gini. Ya, gini. Ya. Selain seperti ini. Hah? Atau gini? Pernah? Pernah. Atau kalau ada temennya di depan, saya malu, saya mau memberikan diri gitu? Iya. Iya, begitu ya? Iya. Selanjutnya apa ini? Senang. Senang mendapatkan apa? Uang. Hah? Uang? Uang? Iya. Nilai bagus? Senang nggak? Senang. Naik kelas senang nggak? Senang. Terus dapat hadiah senang nggak? Senang. Dapat undian? Senang. Senang pokoknya ya. Pokoknya happy terus ya. Selanjutnya ini apa nih? Emoji apa nih? Orang lagi apa nih? Mas-masnya? Ya, apa sedih? Sedih karena apa? Hah? Pernah kayak gini nggak? Pernah. Sedihnya karena apa? Nah, sedih karena apa? Atau mungkin dari hati yang paling dalam? Hah? Patah hati? Iya. Patah hati karena ditinggal teman? Atau berpisah waktu reuni SMP masih kenang-kenangan gitu? Sedih nggak itu kalau berpisah dengan teman-temannya? Sedih. Karena ada momen-momen tertentu yang tidak bisa kita hilangkan, iya kan? Soalnya dalam kalian waktu SMP ada momen-momen di saat kalian itu selama 3 tahun di SMP bersama, cerita bersama, ya kan? Terus main bersama, apa lagi? Sharing bersama, ya kan? Jadi susah untuk dilupakan. Lanjut next. Nah, emosi apa ini? Ini rambutnya ke atas semua ya? Gitu. Marah. Pernah ngalamin marah? Pernah. Nah, saat apa? Hah? Marah kenapa? Karena apa marahnya? Di situasi apa kalian marah? Atau ada reason apa ya? Bikin jengkel itu ada nggak? Ada. Itu bikin emosi nggak itu? Bikin. Kenapa bisa ada
kancamu coba. Saya pengen lihat. Ini. Mbak, nek caranya kamu marah sama teman, kecewa tuh gimana? Diem. Oh itu ya, diem salah satu hal yang menghindari supaya tidak terjadi kemana-mana gitu. Oke. Dia mau memarahi menang, ya kan? Menang. Oke, marahnya diem. Nah, nggak ngulur apa? Enggak. Ini diam. Siapa sama meledak? Nggak ada. Diam semua. Diam lebih baik ya. Oke, selanjutnya. Ini apa ini? Bahagia. Di situasi apa kalian kalau bahagia seperti ini? Kumpul keluarga. Hah? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga itu pada saat apa? Pada saat Idul Fitri, ya kan? Makan bersama. Kalau kita kumpul keluarga, makan bareng, apalagi pada waktu Idul Fitri kita dapat apa? Fitrah. Senang. Dapat nggak fitrahnya? Dapat. Banyak atau sedikit? Sedikit. Sedang. Banyak. Ada yang banyak, sedikit sedang. Ya, karena usia kita nanti semakin lama semakin bertambah. Jadi pendapatan merosot, ya kan? Digantikan dengan yang generasi baru. Adikmu mesti kan dapat, ya kan? Jadi jangan iri dengan adikmu. Adikmu dapatnya banyak, kamu dapatnya sedikit, terus kamu marah-marah, ya kan? Nah seperti itu sudah adil, ya. Sudah adil bahwa kamu yang mana dapatnya sedikit. Selanjutnya apa ini? Sedih emosinya nangis gitu. Situasi apa? Capek karena kegiatan banyak. Kegiatan ketahunan. Ya. Kegiatan ketahunan, habis ketahunan besoknya nggak masuk. Masuk ya. Pramuka, lanjut lagi kegiatan yang lain, ada yang pramuka, ada yang PNR, ya. Terus cara mengelola biar tidak kelihatan seperti ini bagaimana? Beli es krim. Beli es krim supaya apa? Sejuk hatinya. Naikin mood. Ya, naikin mood biar nggak sedih lagi. Terus kalau sedih itu biasanya larinya kemana? Biasanya kalau cewek itu kalau nangis malu loh ya. Iya. Kemana lari? Apakah dipendam sendiri? Ya. Terus kalian coret-coret di buku, diare, tulis, ya. Atau kalau ke kamar mandi, ke kamar menangis, meraung, ya, marah-marah, ya. Balasan apa? Dalam luapan dengan salah satu benda yang mungkin buku disobek-sobek sampai nangis karena kecewa sama sedih. Pernah seperti itu? Pernah. Ya. Sedihnya, nangisnya karena apa biasanya? Selain tadi putus, patah hati, patah hati, pernah ditinggalkan. Kemanakah kalian? Tidak ya. Jadi kalau sedih seperti ini jangan terlalu lama, berlarut-larut, tidak perlu. Ya, besok masih ada waktu. Kalau ada masalah masih ada solusi. Jadi tidak perlu merasa. Oke, apa sih yang disebut emosi itu? Angkat tanya, apa toh emosi itu? Nah, ada yang mau jawab?
Oke, apa? Siapa namanya Mbak? Perkenalkan. Berdiri. Nah. Ya. Terus emosi apa itu? Emosi adalah perasaan, reaksi batin yang kuat dan kompleks yang dialami oleh seseorang sebagai respon terhadap situasi, peristiwa, atau stimulus tertentu. Oh, oke. Jadi emosi itu adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis, ya, disertai perasaan yang kuat yang biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus atau menyebabkan ya. Biasanya ini masuk dalam kategori di dalam tubuh kita. Gerakan. Kalau orang marah, itu urat-uratnya akan keluar, iya kan? Iya. Kalau orang sedih, pasti wajahnya kelihatan. Orang menangis, dia pasti tahu air matanya keluar. Pernah lihat itu kan? Pernah kan? Pernah. Jadi emosi itu adalah respon terhadap rangsang tubuh kita. Tergantung dengan situasi kita bagaimana saat itu. Ketika kalian itu marah dengan orang, marahnya sudah terlalu ya kebangetan, ya, itu akan muncul dengan sendirinya. Kali aneh. Apalagi kalau kita tuh chat, ya chat kan ada itu, kita namanya marah itu kan tidak harus bertatap muka, ya kan? Bisa lewat chat, bisa lewat WA. Kadang WA kalau kita tidak tahu bisa bikin keruh kan ya. Ya. Selain marah di WA, bisa marah lewat apa? Lewat punya Twitter enggak? Nah, punya Instagram tidak? Punya. Punya TikTok enggak? Punya. Kalau di situ ada temenmu ya nggak suka sama kamu, ada komen-komen yang apa itu? Yang menyakitkan kan? Namanya apa itu? Haters kok. Nah, suaranya haters itu bikin kita sakit hati. Kalau sudah sakit hati, ujung-ujungnya menangis, kecewa. Aneh ya, kalau kita komen atau kita mau posting sesuatu agar kita tidak sedih di media sosial, istilah yang positif. Oke, hari ini saya meminta kalian sudah buat kelompok masing-masing ya. Oke, kalau sudah, ini nanti saya berikan lembar ya. Lembar itu nanti kalian pasang puzzle ya. Lembar itu nanti kalian pasang puzzle. Kemudian nanti kalian jadikan satu. Siapa yang cepat jadinya itu nanti ya jadi pemenangnya. Nanti akan saya bagikan puzzle-nya ya. Nah, nanti kalian jadikan satu. Paham? Oke, saya bagikan sekarang ya. Ini sudah dapat?
Nah ini sudah. Oke, semangat ya. Yang di situ sudah tulis di situ apa itu? Itu ada jenisnya apa itu jenisnya? Tulis. Silakan ya. Itu ada. Hah? Sudah tulis apa? Malu. Malu. Lihat di situ dulu. Yang terlihat itu apa? Sekarang kalian diskusikan sama kelompok kalian. Kalau kalian itu dapat situasi malu itu bagaimana? Penyebabnya kok seperti itu di situasi saat apa? Ya toh? Di saat apa situasinya? Terus bagaimana cara mengelolanya? Ini malu ya? Terus di situasi apa? Bisa ditulis? Bisa ditulis? Kok jadi malu situasinya di saat apa? Kalian diskusikan saat apa? Saat presentasi di depan biasanya malu. Tulis nanti cara pengelolaannya ya. Balik, tapi ya. Kalau dilihat ini apa ini? Nggak jadi. Situasi apa kalau kalian itu tersenyum? Boleh ya.
sukses. Oke, sabar ya. Sabar. Ayo. Oke, puzzle-nya coba lihat ke saya. Lihat ke saya. Ya, ini tulis ini apa? Bukan ini. Ada yang tahu ini? Hah? Seji. 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 Seji toh? Seji. Nah. Ya, yang presentasi di depan ya, maju. Siapa wakilnya? Ya. Dari sini kamu ke sini, siapa yang mau maju? Ini. Nah. Terus mau ini. Siapa? Ya, yang sini. Nah. Susah enggak? Ini yang sini mana? Nah. Oke, ya maju. Yang kelompok 1 tadi, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini, nah ini kelompok 4. Oke, satu persatu dulu ya. Yang dari kelompok pertama tadi yang menang. Emosinya apa yang terlihat? Malu, Bu. Malu. Coba tunjukkan. Emosinya. Oh, itu malu ya? Iya. Malu. Ekspresinya? Oh, ekspresinya gini. Terus kalau studio mall itu cara di saat apa? Di saat presentasi di depan, Bu. Saat ini kamu merasa malu. Iya, Bu, banget. Di saat presentasi juga hari ini malu. Terus caranya kamu mengatasi supaya nggak malu gimana? Dengan cara aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain. Sudah. Oke, dibacakan. Yang saya dapat ini, kemudian sikapnya seperti apa, cara pengolahannya bagaimana? Silakan dipresentasikan. Situasi yang saya
alami hari ini adalah malu. Jadi saya dalam posisi malu ini. Jadi saya dalam posisi malu ini, saya, Aduh. Ketika saya bertindak di depan. terus Terus cara pengelolaan agar saya nggak malu itu, ya saya harus tidak memikirkan pendapat orang lain. dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kakak. Kelompok tadi yang dua. Iya. Tadi emotnya itu bahagia. Ini. Dia jadi mendapatkan nilai bagus. Pengelolaannya gimana? Aku bersyukur atas kebahagiaan yang ada dalam hidupku dan berusaha menikmatinya dengan penuh kesabaran. Menikmati ya Mbak ya. Menikmati. Tadi apa? Namanya malu. Bahagia. Bahagia. Oke, bahagia. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Oke, tanya Mbak. Aku dapat emosi takut atau kecewa, reaksinya kayak gini. Ya. Pengalamannya Di situasi saat apa kamu mengalami seperti ini? kalau untuk takutnya itu karena ketemu hantu, kalau kecewanya itu karena nilai ujian turun. Karena nilai usianya turun. Ya. Oh, takut hantu. Wedi. Terus piye caranya biar nggak wedi? Doa. Kuatin mental dengan berdoa. Oke, kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan. Oke, kasih. Di sini saya mendapatkan emot sedih. Coba perhatikan. Emang sedihnya gimana? Gimana? Kalau kalian sedih gimana? Sedih kok. Oh, anu. Iya, begitu Bu. oh gitu aja ya. Oke. Terus di situasi apa? Saya mendapatkan nilai jelek. Nilai jelek. Biasanya nilai jelek itu di apa? Di mapel apa? Matematika, Informatika. informatika, terus IPA. IPAS, apa lagi? Dan Jawa. Bahasa Inggris. Ya. Terus cara pengelolaannya bagaimana? Belajar pengajian dan takut. Belajar dengan dan orang sudah tahu ya jadinya ya. Oke, mau dikasih apa dia? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sudah ya semuanya ya. Dari 4 kelompok tadi sudah presentasi hasilnya seperti apa. Ada yang emotnya apa tadi? Takut, kecewa, terus bahagia, terus malu, terus apa lagi sedih, ya kan? Oke, dari sisi sana. Untuk tambahannya ini saya ucapkan terima kasih ya atas penjelasannya. Ya.
saya ingin menambahkan bahwa salah satu cara untuk mengelola emosi adalah dengan menarik nafas. Menarik nafas dalam-dalam ya. Saat merasa emosi itu memuncak. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan self talk positif untuk mengubah pikiran negatif, mengenali pemicu emosi dan mencari cara mengalihkan perhatian dengan aktivitas positif. Biasanya dengan apa? Olahraga. Kemudian juga sangat membantu agar kita tetap tenang dengan latihan dan kesabaran. Kalau menghadapi situasi itu jangan dikit-dikit langsung gugup ya. Yang penting apa? Tenang dulu, tenang ya. Kemudian, nah kita nanti bisa apa? Bisa mengendalikan emosi dengan lebih baik. Ya. Kemudian saya minta kepada kalian saya minta tuliskan situasi kalian pada saat ini nanti di buku jurnal ya, di buku jurnal kalian sendiri. Situasinya seperti apa? Nanti dituliskan ke saya ya. Oke, terus tiba saatnya di yang terakhir ini ya. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan ini dan apa yang akan kamu lakukan berbeda ke depannya terkait dengan emosi? Ada yang jawab? Oke, siapa namanya? Jihan. Oke, silakan Mbak. Diri, silakan. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa mengenali emosi membantu saya memahami perasaan saya sendiri dan mengungkapkannya dengan tepat. Oke, jadi itu bisa ya Pak ya. Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Oke. Dengan Alia. Saya menyadari bahwa setiap emosi yang saya rasakan memiliki penyebab yang berbeda dan penting untuk menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif. Ya, bisa menerima ya. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfi. Ya. Saya jadi lebih tahu bahwa dengan mengenali emosi, saya bisa berkomunikasi lebih baik dengan orang lain dan menjaga hubungan yang harmonis. Oke. Jadi antara teman itu bersinergi ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya itu apa? Saling sama, saling jaga, kedua marah itu ya boleh, tapi jangan terlalu marah. Oke, ada yang menambahkan? Saya Bu. Ya. Silakan namanya. Nama saya Andi Rizal. Dari kegiatan ini mengajarkan saya cara mengelola emosi dengan tenang seperti bernafas dalam-dalam saat marah supaya tidak bertindak sembarangan. Jadi harus tahan dengan cara apa? Nah, dan sebutkan biasanya kalau kita itu muslim ucapkan ya, astagfirullahaladzim ya, sabar ya kan? Ya, sabar. Oke. Setelah kalian mendapatkan apa ya kegiatan ini, saya minta kalian untuk merefleksikan ya bagaimana perasaanmu selama mengikuti kegiatan hari ini. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Asna. Saya merasa senang karena kegiatan ini membantu saya mengenali perasaan saya sendiri dengan lebih jelas. Oke, jadi sudah tahu ya caranya merefleksikan ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, bentar ya. Perkenalkan, nama saya Japanesia. Ya. Siapa Kak? Namanya siapa? Japanesia. Japanesia. Oke, silahkan. Melalui pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa semua emosi itu wajar dan harus diterima sebagai bagian dari diri kita. Ya, berarti harus menerima. Ya, ngomong. Juga misalnya seperti ini. Oke, ada yang menambahkan? Oke, Mbak, siapa namanya? Saya Sandra. Ya. Kegiatan ini membuat saya sadar bahwa penting sekali untuk mengetahui dan mengelola emosi agar tidak mudah marah atau sedih. Oke. Nanti bahwa jangan terlalu ya, intinya ya, tulis lah. Itu tadi ya saya bilang sabar.
Ada yang menambahkan lagi? Oke, siapa namanya? Ya, Cinta, Mbak Cinta. Apa? Cinta Laura. Bukan, bukan Cinta Laura. Oke, jadi tidak perlu kita emosi, tidak perlu menyakiti orang lain. Kan ada itu kalau emosinya sudah meledak-ledak, biasanya itu akan dilakukan ke salah satu teman ya, atau keluarga. Kan di televisi itu kan banyak kan ya, keluarga jadi korban. Itu kan tertimbun masalah, emosinya nggak stabil, akhirnya dia luapannya kemana? Ke orang lain. Ini seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai kalian ya. Oke, saya ingin memberi ulasan terakhir kali di pertemuan hari ini ya, bagaimana kalian bisa mengetahui jenis-jenis emosi ya, cara mengekspresikannya bagaimana dengan tepat, kemudian strategi pengelolaannya kalian sudah mengerti. Kemudian selain itu, saya di sini sebagai guru BK menjadi pendamping emosional yang membantu kalian untuk menghadapi tekanan dari konflik ya, dari konflik. Kemudian apa? Dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan apa? Emosi dan sosial kalian semua. Jadi kalau kalian marah-marah, jangan ke orang lain, langsung ketemu dengan saya. Kita diskusi baik. Oke, nah untuk topik mendatang, yang akan datang kita akan bahas mimpimu apa setelah lulus sekolah. Kita akan belajar cara merencanakan masa depan dan mencari tujuannya. Ini topik untuk depan ya. Oke. Tiba saatnya kita di penutupan hari ini ya. Marilah kita bersyukur atas kesehatan hari ini. Marilah kita bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Ya, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengelola emosi dengan baik. Kita tutup dengan doa bersama ya. Semoga semua kebaikan menyertai kita semua ya. Amin. Oke. Bisa dimulai? Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita belajar banyak hal baru. Ya, terima kasih atas semangat kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bersama guru yang hebat,